Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia selalu channelnya Bersama Official. Semoga kalian sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Guys, semua ras. Masya Allah, kasih mendoakannya lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang terus memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga, tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Puasa. Bentar lagi mau lebaran. Kalian kalau di Hongkong itu beli baju lebaran gak sih? Setiap minggu Kaisam saya beli baju lebaran. Wih, banyak duit ini bos Hongkong. Jangan terlalu banyak baju ya, buat apa di rumah majikan gitu. Kayak Tisam, saya tuh bajunya banyak, tapi saya tuh kayak seolah-olah nggak punya baju. Ya itu tandanya kamu nggak pernah bersyukur. Kayak Tisam aja beli baju itu nanti kena biu pasoi dulu baru beli. Hari ini kita bahas apa sih Kaisam? Ada pembunuhan itu di Votan itu Kaisam, kok nggak bahas? Itu tuh nggak ada kaitannya dengan pekerja migran. Cuma pekerja migrannya kepo aja ya kan, nonton berita melongo aja, nggak tahu ini lagi-lagi berita ini, lagi-lagi ada polisi, lagi-lagi ya kan. Gimana sih Kaisam kejadiannya? Katanya gangster Kaisam. Iya. Kalian tahu nggak sih Hongkong itu gangster terbesar ya? Seluruh dunia itu Hongkong itu salah satu gangster ya. Ini kalau gangster Hongkong itu namanya Triad ya cuy ya. Triad itu Ahmad Dhani ya Kaisam, bukan. Triad itu adalah nama gangster ya yang ada di Hongkong. Jadi Triad ini adalah sebuah organisasi kriminal ya cuy ya, terbesar gitu kan, yang ya mereka orang jahat gitu cuy. Jadi mereka itu nggak takut untuk melakukan kejahatan. Bahkan polisi Hongkong ini juga menurunkan satu tim yang disebutnya anti triad ini, yaitu memerangi gangster-gangster yang ada di Hongkong. Waktu COVID ini lagi mereda gitu ya kan, takut gangsternya kena COVID gitu kan. Sekarang COVID-nya udah bisa penerbangan lagi, udah on lagi ini Hongkong, sudah menerima turis-turis lagi, beroperasi lagi. Ya bagaimana tidak beroperasi ya, mereka ini kan bagaimana caranya mendapatkan pemasukan gitu kan. Mereka itu pendapatannya dari mana sih Kaisam? Kok kaya raya? Ya namanya juga Triad, anggota komunitas begini ya, banyak pemasukannya dari narko ya kan, obat setan. Terus mereka itu melegalkan semua cara supaya mendapatkan penghasilan tambahan, termasuknya untuk membun orang. Nah kayak kejadiannya kayak gini, ini sebenarnya yang dibun ya, ini kan sebenarnya nggak ada MOU perjanjian untuk dibun ya, cuma dia ini membacok gitu kan, badannya ini terlalu keras. Padahal dalam waktu 5 detik aja cuy, dia ini menumpaskan di kaki, punggung sama kepala, pak gitu kan. 5 sampai 6 kali bacok ya, tapi dia langsung lumpuh gitu cuy, dan tidak tertolong. Nah ini kejadiannya di Votan ya, di daerah Siwurun Votan. Tapi kejadiannya sih di situ kayaknya tempatnya sepi ya cuy ya. Jadi ada laki-laki nih umur 52 tahun, namanya Mr. Tan. Ini adalah yang biasa disebut kepala gangster. Nah jadi Mr. Tan ini kepala gangster ya, sebutannya julukannya itu TOS gitu cuy. Jadi Mr. Tan ini umurnya 52 tahun ya cuy ya. Dia ini memakai baju putih, dia keluar dari rumahnya dan berjalan di daerah Siwurun itu ya cuy ya. Pas dia nikung ternyata ada 2 laki-laki yang langsung menyergap ini si Mr. Tan ini ya cuy ya. Kayaknya kayak di film-film gitu cuy, kayak udah diatur ini Mr. Tan-nya pakai baju warna putih gitu kan, yang melakukannya ini pakai bajunya warna hitam ya, pakai baju warna hitam, dan satu laginya ini menggunakan topi baseball. Langsung cuy, nggak ada pilih pala gitu kan, dari belakang nih Mr. Tan nih jalan ya cuy ya, pas tikungan gitu kan gini ya kan. Terus ini yang duanya nih langsung lompat, langsung pak gitu kan cuy, nyerangin pisaunya ke bagian kaki, punggung sama kepala. Awalnya si Mr. Tan ini masih bisa berdiri cuy, tapi dia merangkak dengan tangannya, enggak ini juga ya, akhirnya ngedepruk juga. Ini kejadiannya di jam 17.42 ya, sore hari ya. Terus dibawa di rumah sakit Prince of Wales ya, dimana dia menghembuskan nafas terakhir di jam 6 sore. Jadi dari jam 5 lebih cengap-cengap, jam 6 udah meninggoy cuy. Lah ini makanya polisi ini langsung menerjunkan petugasnya cuy di situ. Nah yang 2 tadi tuh dalam waktu 5 detik aja bisa melumpuhkan Mr. Tan. Ini dia ini langsung kabur nih di seberang jalan. Di situ ada taksi. Taksinya taksi modern ya cuy ya. Pas melihat
laki-laki ini, taksi itu semakin melemah gitu cuy, dan membuka pintunya. Ini artinya taksi pun terlibat nih, ya kan? Dia naik taksi dan meninggalkan daerah Fotan tersebut menuju Skipmay cuy, arah Satin ke sana. Nah terus ditemukan nih sama polisi taksinya. Ternyata polisi gercep juga ya, langsung ditemukan ini taksinya cuy. Ya karena di sepanjang jalan ini kan banyak CCTV ya. Saat ditemukan taksinya ini ada di terowongan Sungwan dan udah nggak ada orangnya di dalam taksi tersebut. Makanya polisi ini langsung pastinya mencari informasi ya, karena ini adalah yang korbannya adalah kepala gangster, otomatis kan anak buahnya diinterview kan, termasuknya keluarganya sudah mengidentifikasi jenazahnya ya, no comment sih keluarganya. Cuma dari sini kan polisi menyelidiki nih dari CCTV, ciri-cirinya apanya, dan usianya itu ciri-cirinya pelakunya 20 tahun, berarti masih muda ya. Berarti anak-anak muda yang baru bergabung dengan anggota triad atau gangster kayak gini dicuci otaknya ya kan. Pastinya mereka kecanduan, pastinya nggak mungkin banget kalau orang normal sadar dia bisa gitu menyakiti. Otomatis ini kan sudah dicuci otak ya, iya nggak sih? Kalau gangster kayak gini tuh dicuci otak nggak sih, ya kan? Kayak kalian gitu dicuci otak, bisnis bisnis yang alasannya dapat USD. Aduh ampun, kalau kalian kalau nggak bisa bisnis nggak usah mau dibodoh-bodohin, ya nggak sih? Jadi akhirnya polisi ini langsung mencurigai sebuah komplotan yang ada di Mongkok. Makanya ini kan kejadiannya di tanggal 16 jam 17 sore ya. Di tanggal 17-nya ini anti triad polisi ini menerjunkan pasukannya ke daerah Mongkok. Makanya kenapa kemarin Mongkok itu banyak polisi ya kan, kayak anti teror ya kan. Tapi ini memerangi yang namanya gangster. Nah dia polisi ini mencurigai di bagian Mongkok, di bagian Argyle Street itu cuy. Ya yang menghubungkan Mongkok, Homatin sama daerah situ lah cuy ya. Kayak kalau nggak salah tuh daerahnya tuh kayak di sekitaran Iomate kayak gitu cuy. Perhubungan kayak gitu ya cuy ya. Nah di situ tuh polisi itu mencurigai, dan ternyata cuy pelakunya belum ketemu, tapi yang nyuruhnya udah ketemu. Keren gak sih polisi Hongkong? Yang nyuruhnya udah ketemu gitu kan, tapi pelakunya belum ketemu. Nah karena masih umur muda ya, jadi lincah sekali untuk mengelabui polisi menemukan. Tapi polisi berjanji akan menemukan itu pelakunya. Ini terduganya ada 4 orang coy. Yang 2 ini yang bagian eksekusi itu. Yang satunya ini ternyata pemantau cuy. Jadi 3 jam sebelum terjadinya peristiwa ini pemantaunya ini melihat nih Mr. Tan ini keluar memberikan informasi. Mr. Tan ini biasanya jalannya di sini. Awas ya, siap siaga. Nah di situ ada informan cuy, 1 orang. Terus yang satunya itu adalah yang pastinya supir truk taksi. Bagaimana keterlibatan mereka. Jadi pelakunya ini ada 4 yang lagi diburu polisi. Tapi yang menyuruhkannya ini udah ketangkep 3 orang, pacarnya Mr. A sama Mr. B. Mr. A ini bapaknya, Mr. B ini anaknya umurnya 57 tahun, dan Mr. A ini bapaknya umur 75, dan semuanya ini gangster. Jadi kubu A sama kubu B gitu cuy. Dan motifnya apa sih? Motifnya adalah perselisihan utang, di mana Mr. Tan ini punya utang katanya cuy sama yang nyuruh ini. Ya kan, itu nggak sampai ratusan ribu Hong dolar ya, tapi puluhan ribu ya, mungkin 10.000, 20.000, 30.000 sampai 90.000 ya kan, kita nggak pernah tahu, tapi tidak disebutkan nominalnya. Cuma pelaku ini yang nyuruh ini dia nih nggak ada tujuan untuk membun gitu coy, cuma memberikan pelajaran aja ke Mr. Tan ya kan, nugelin kakinya aja kayak atau apa gitu kan, nggak ada motif seperti itu. Tapi ini yang melakukan aktivitas bacok ya, ini melakukannya dengan sangat brutal sekali sehingga Mr. Tan ini tidak tertolong. Nah pengakuan yang menyuruhnya, saya tuh nggak nyuruh sampai mati pak, tapi kenapa bisa sampai mati? Nah ternyata yang menyuruhnya ini adalah Tato Thai. Tato Thai ini adalah perpaduan orang Thailand dan China ya. Jadi bapaknya orang Hong Kong gitu, emaknya ini Thailand. Nah dia ini sudah banyak melakukan tindakan kriminal cuy di Hong Kong. Dan kemarin itu sebenarnya dia ini baru keluar dari penjara dan di sel 22 bulan. Ini udah menabrak, mengemudi dengan brutal, terus aksi terlibat pembakaran yang ada di daerah
Simsa Susana cuy. Katanya sih cuy, pengacaranya ini karena si Tato Tai ini tidak puas dengan pengacaranya ya. Jadi rumah pengacaranya itu dibakar. Jadi mereka juga sudah terlibat kriminal. Nah ini terjadi lagi pembun ya udah seumur hidup ya kan, karena untuk aksi pembun ya ini kan sampai sel prodeo-nya tuh maksimal seumur hidup. Karena apa? Karena di Hong Kong itu tidak ada hukuman mati cuy, yang ada hukuman seumur hidup. Ya udah nih berakhir nih, udah di end nih Tato Tai. Ya kemarin-kemarin sih melakukan tindakan kriminal masih bisa dijaminkan ya sama duit bapaknya gitu kan. Sekarang udah termasuknya pembun, ya udah jeblos nih sel prodeo seumur hidup. Ya. Nah, ini makanya ya. Jadi mereka ini apa namanya membayar ya, yaitu komplotan itu untuk melukai si Mr. Tan itu dengan puluhan ribu Hong Kong dolar. Nah ini kan bodoh ya. Kita nagih utang puluhan ribu, kita bayar orang untuk membunkan puluhan ribu. Ya tapi kan puas Kaisam. Dianya aja bayar utang nggak bayar-bayar. Kayak teman saya Kaisam nggak bayar-bayar. Ya tapi jangan anarkis kayak gini ya kan. Ini justru membuat kita sengsara sendiri gitu kan. Jadi kitanya kan nanti nggak bisa makan sambal terasi gitu kan. Maka dari itu kalian kalau misalkan teman-teman kalian udah nggak lihat bayar utang gitu kan, udah ngegrunok aja dalam hati, ya Allah saya minta keadilan seadil-adilnya. Cukup biarin aja, biar Allah tuh yang ngejetuk gitu teman kita yang nggak bayar utang. Nah jangan dicontoh nih kayak Mr. Tan meninggoy, jadinya kan yang punya uang malah masuk sel prodeo ya. Nah itu tuh kejadiannya yang ada di Votan tuh begitu cuy. Jadi sekarang pelakunya masih dalam pengejaran polisi ya. Nah ini ya bagian triad ini justru sangat was-was ya. Kaisem juga sedikit khawatir sih ya, tapi Kaisem nggak takut sih. Ya mungkin di luar sana kan banyak paparazinya kayak Tisam atau netizennya Kaisem yang tidak menyukai kayak Tisam. Kaisem juga mengantisipasi triad seperti itu cuy. Karena mereka ini bisa dibayar 5.000 sampai nah yang nyiramin chat-chat itu ya bagian triad itu kerjanya nyiramin chat gitu kan. Jadi kabur mereka ini, tertangkap CCTV ya. Polisi kucing-kucingan aja selama mereka tidak melakukan aksi pembun ya kan. Ya dia masih bisa keluar masuk penjara aja ya kan. Mereka tuh 5.000 Hong Kong dolar aja mau loh nyakitin kita gitu kan. Jadi maka dari itu kalau bisa ya jangan berhubungan lah sama triad-triad seperti ini, gangster-gangster Hong Kong ya, karena mereka tuh merasa bahwa mereka kebal hukum. Nah begitu ya cuy ya. Jadi kejadiannya seperti itu aja yang bisa Kaisam share ke kalian. Semoga menutup kepo kalian. Nanti kalau misalkan tersangkanya sudah ketemu, nanti Kaisam ceritakan lagi ya. Ini tersangkanya masih dalam pengejaran polisi. Cuma taksinya sudah ketemu, yang menyuruhnya sudah ketemu, tapi pelakunya masih bersembunyi. Tapi polisi ini sudah memberitahu kepada media lokal bahwa dia ini sudah mencium rute ngumpetnya ini pelaku. Jadi ya dalam beberapa hari ini kayaknya polisi udah bisa menangkap pelakunya cuy. Wis 20 tahun ya. Mungkin awal pertama kali dia di sel prodeo gara-gara anggota triad gak? Jadi the gang ya cuy ya. Triad itu banyak ya cuy ya. Jadi triad itu bukan hanya di Hong Kong, tapi di Macau ada, di Singapura ada, di Indonesia ada, di Taiwan ada. Jadi pokoknya dimanapun ada orang-orang Tiongkok aja. Nah di situ ada ya. Jadi triad ini adalah gangsternya Tiongkok. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.